Saudara-saudara, hari ini dalam rangkaian tema khotbah kita dalam 1 bulan ini kita tetap berbicara tentang pelayanan. Dan hari ini saya mengajak saudara-saudara membuka Alkitab kita dari Filipi pasal yang kedua. Kita nanti akan membaca ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-11. Mari kita membuka Filipi pasal yang kedua, ayat yang ke-5 sampai dengan 11. Ya, saya percaya karena ini belum lama kita baca ya, dalam jadwal membaca kita yang setiap hari, dan sangat memudahkan kami sebetulnya hamba Tuhan ketika menyampaikan firman Tuhan karena Bapak Ibu sudah membacanya secara menyeluruh. Baik Bapak Ibu, saya akan membaca ayat yang ke-5 sampai dengan yang ke-11. Begini bunyi firman Tuhan. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ayat yang ke-8, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Bapak Ibu, ketika kita membaca surat Filipi dalam minggu lalu ya, kita melihat salah satu yang sedang terjadi sebetulnya di jemaat Filipi itu adalah di sana ada banyak orang-orang yang aktif sebetulnya melayani Tuhan. Di sana banyak orang-orang yang boleh dikatakan itu multi talenta di dalam pelayanan dengan Tuhan. Tetapi ternyata dengan banyaknya orang-orang yang aktif, dengan banyak orang-orang yang bertalenta itu, salah satu yang dihadapi adalah konflik. Maka salah satu yang dinasihatkan Paulus dalam pasal 4 nanti, ya nasihat-nasihat terakhir, Paulus pesan secara khusus untuk Euodia dan Sintike, katanya, supaya sehati sepikir. Artinya kalau Paulus menyebut itu berarti yang sedang terjadi adalah konflik. Yang sedang terjadi adalah tidak sehati sepikir. Nah saudara-saudara, ketika kita berbicara tentang tema kita minggu-minggu ini, kita minggu lalu berbicara tentang bagaimana Allah membentuk kita untuk melayani. Fokus dari minggu lalu itu sebenarnya adalah bagaimana setiap kita tanpa terkecuali Tuhan perlengkapi kita dengan karunia. Sekali lagi, setiap kita Tuhan perlengkapi dengan karunia. Dan karunia itu tidak harus sama satu dengan yang lain. Bahkan kecenderungan satu dengan yang lain itu berbeda. Kenapa? Karena untuk itulah saya dan saudara ada dalam satu komunitas. Kalau saya mempunyai semua talenta, saya nggak membutuhkan Anda. Kalau Anda mempunyai semua karunia, saudara nggak membutuhkan yang lain.
Justru disitulah keunikan Tuhan memimpin kita dalam satu komunitas sebagai tubuh Kristus. Masing-masing diberikan karunia yang berbeda-beda. Bukan hanya berbeda dalam jenis, tapi juga berbeda dalam jumlah. Maka Tuhan Yesus pernah memberikan satu perumpamaan. Ada orang yang dikasih 5, ada orang yang dikasih 2, ada orang yang dikasih 1. Itu artinya berbeda-beda. Nah saudara-saudara, kita kembali kepada surat Filipi. Ketika ada banyak orang yang memiliki karunia yang berbeda, kadang karunia ini orang-orang tertentu bisa karena memiliki karunia, multi talenta, multi karunia, bisa menjadi sombong. Betul kan? Bayangkan aja ya, orang kasih 1, orang kasih 2, dia kasih 5. Saya punya 5 loh. Saya punya banyak, lebih banyak dari kamu. Bisa saja sombong ya. Ya, dan banyak juga orang-orang yang merasa bertalenta itu, berkarunia, biasanya ada kesombongan itu. Nah, ini salah satu yang dihadapi pergumulan atau yang menjadi pergumulan gereja. Menjadi pergumulan orang Kristen. Nah, ketika Paulus menulis surat kepada jemaat Filipi agar jemaat Filipi sebagai satu tubuh Kristus melihat satu contoh, satu teladan, sehingga kehidupan mereka bersama tidak konflik satu dengan yang lain hanya karena karunia. Dia tidak memberikan contoh yang lain. Dia tidak menyebut contoh rasul-rasul yang lain, tidak. Tapi dia memberikan satu contoh yang sangat ideal, yang sangat pas, yaitu pribadi Tuhan Yesus sendiri. Maka kalau saudara memperhatikan pasal 2 ini, sebenarnya salah satu ayat yang paling sering orang bahas. Biasanya kasih judul kenosis, pengosongan diri dan sebagainya. Tapi hari ini saya tidak akan berdebat masalah kata-kata itu begitu banyak, enggak. Saya ingin belajar dari nas ini hal-hal yang praktis, yang sehari-hari kita bisa lihat dalam kehidupan kita. Paulus memberikan satu contoh, belajarlah seperti Tuhan Yesus. Dia bukan hanya memiliki karunia, dia bukan hanya macam-macam karunianya, tapi dia yang adalah Allah. Itu berarti konteks jemaat Filipi mengerti siapa Yesus. Dia adalah Allah yang empunya segala sesuatu ini, yang menciptakan segala sesuatu ini, yang menciptakan alam semesta ini, tetapi apa? Mau turun menjadi manusia. Mau meninggalkan itu. Tidak menjadikan kesetaraannya dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Perhatikan satu prinsip yang diberikan kepada kita. Allah dari tempat maha tinggi turun ke bawah. Dan Alkitab mencatat dengan jelas, mengosongkan dirinya sendiri, kemudian dikatakan apa? Mengambil rupa seorang hamba, menjadi sama dengan kita. Bapak Ibu, ketika pemikiran kita hanya sekedar berpikir Yesus manusia, kita nggak mengerti itu. Tapi bayangkan kamu, ini Allah menjadi sama dengan ciptaannya. Mungkin agak susah membandingkannya ya, karena kita bukan Allah kan. Tapi saya bandingkan sederhana gini. Ibu-ibu yang sudah berusia atau bapak-bapak lah ya, mungkin bapak-bapak ya. Umpamanya bapak-bapak yang sudah sepuh ya, disuruh main dengan anak kecil, baby. Terus bapak-bapak ini seperti baby itu. Kira-kira gampang atau tidak? Ya kalau ibu-ibu yang halo-halo gitu bisa sih. Tapi seperti menjadi sama seperti bayi itu, gimana? Makannya digini-ginikan ya kan? Apa terus main-main. Kira-kira bisa enggak?
Itu sesama kita. Itu sesama maksudnya manusia. Kita turun tingkat sedikit aja susah sekali. Betul kan? Kadang baru beda usia 5 tahun aja untuk mengimbangi yang muda. Saya ini lebih tua loh dari kamu. Kan kita sering pakai istilah senior kan? Lebih senior loh. Baru senior aja kita susah turun jadi junior. Baru senior loh. Saya ini sarjana loh, kamu masih SMP. Baru pendidikannya sarjana saja dengan SMP susah turun. Masih sesama loh, sesama manusia. Apalagi? Bahkan kadang-kadang kendala kita di gereja kalau mau retreat, saya yakin ini nggak tahu di gereja, hampir nyari gereja mana saja. Orang yang biasa sesama manusia ini, biasa hidup mapan dengan orang biasa nggak mau loh satu kamar. Kalau bisa saya jangan ini ya, saya pengen kadang-kadang cari kinapan sendiri gitu ya. Sekali lagi kita masih sama-sama orang. Kita masih sama-sama manusia. Untuk turun sedikit saja susah. Untuk turun dari status sosial sedikit saja sulit. Untuk turun dari umur kita yang lebih tua ke lebih muda susah. Bayangkan ini siapa? Allah. Allah itu pencipta saya dan Anda. Menjadi sama dengan kita. Saudara, menjelaskan ini sangat sulit. Maka bisa dipahami ada banyak orang yang tidak percaya. Karena nggak masuk akal. Apalagi kita berpikirnya dengan cara pikir kita. Gimana Allah menjadi manusia? Tapi inilah yang Paulus pakai untuk menjadi contoh dalam hal kehambaan, dalam hal kerendahan hati, dalam hal apa istilahnya ya, jiwa pelayan, mengosongkan diri. Saudara, hari ini saya ingin mengajak kita melihat dua hal saja yang saya coba perhadapkan. Melihat satu kenyataan yang sering terjadi, kemudian bagaimana semestinya saya dan saudara. Tema hari ini saya berikan satu tema, berpikir sebagai hamba. Berpikir sebagai pelayan. Saudara, saya sebetulnya awalnya pikirkan hamba. Tapi karena hamba itu banyak, kalau di gereja itu hamba itu selalu hamba Tuhan. Jadi saya coba ubahlah pelayan. Ya karena kalau hamba itu ini kurang hamba Tuhan. Jadi nanti kalau saya khotbah berpikir sebagai hamba, yang dengar cuma hamba Tuhan, yang lain pulang, ya kan? Saya makanya ubah katanya jadi pelayan. Sebenarnya poinnya sama sebagai hamba. Nah, saya ingin mengajak kita melihat fakta yang pertama. Kalau di khotbah khotbah saya minggu pertama saya katakan gini. Banyak orang Kristen yang tidak melayani. Saya mengangkat fakta. Hari ini saya mengangkat fakta bahwa banyak orang Kristen bukan pelayan. Kenapa kebenaran ini, fakta ini saya angkat? Saya ingin memperlihatkan betapa banyak orang yang mengatakan diri melayani, tetapi sebenarnya mereka sedang atau bukan pelayan. Bisa enggak? Bukan pelayan tapi melayani. Bisa sih. Ya namanya itu disebut pelayan Pak karena melayani. Ya boleh juga. Tapi apakah dia pelayan? Beneran? Belum tentu. Ini yang saya ingin kita betul nanti melihat, mengintrospeksi diri sendiri, bukan orang lain. Dari mana kita bisa ini? Bagaimana kita bisa melihat fakta ini? Saudara, salah satu yang sering terjadi di dalam gereja adalah
bahwa banyak orang Kristen itu hanya melayani ketika pelayanan itu menyenangkan baginya. Perhatikan baik. Banyak orang Kristen yang melayani ketika pelayanan itu menyenangkan baginya. Pertanyaan saya, kalau Anda melayani ketika menyenangkan saja, pertanyaan saya, Anda itu pelayan atau tuan? Kalau saya melayani hanya ketika menyenangkan diri saya, pertanyaannya, Sumardi itu tuan atau pelayan? Justru label sebut melayani itu semakin jelas ketika sesuatu itu tidak menyenangkan kita. Itu melayani. Ya kalau senang mah hobi namanya. Ya kan, senang kan hobi namanya. Oh saya kalau ngepel gereja tuh senang, ya itu hobimu memang nyapu, paling ngepel namanya. Namanya melayani itu, namanya pelayan itu, senang atau tidak senang kita lakukan. Ya saya suka belajar dari gini. Ya orang-orang biasa yang biasa kerja ya, kadang kalau ada orang kerja di rumah ya, sama-samanya kita pergi, ya kan, pergi sama gitu. Pulang malam juga sama-samanya pulang malam. Tapi pulang dia masih beresi ini, kadang-kadang saya kasihan juga ini. Tapi dia kerjakan. Apakah dia senang? Belum tentu juga. Namanya pelayan. Senang gak senang dia lakukan. Itu pelayan. Saudara coba sebut bidang mana yang sudah pakai istilah melayani itu nunggu senang dulu. Mau dari mana? Saudara mulai mana? Saudara jangan pakai slogan ya. Ada slogan di kantor nih. Kami siap melayani Anda. Tapi kita bekerja di situ, Pak, nggak ada orang. Pergi lagi nggak ada orang. Selalu nggak siap. Itu omong kosong. Tulisannya saja cuma di depan itu apa? Kami siap melayani Anda. Kita datang ke situ nggak siap. Ya itu harus dipilok, ditutup. Namanya melayani itu senang Anda melayani, nggak senang Anda melayani. Sudah makanya ketika kita berbicara tentang banyak orang Kristen yang melayani hanya senang saja, itu berarti memperlihatkan bahwa banyak orang Kristen itu sebenarnya bukan pelayan, tapi apa? Tuan. Betul kan? Ya namanya kalau tuan ya pas seneng ya. Ya namanya tuan kan. Kalau zaman sekarang kan orang-orang yang di rumahnya lengkap dengan apa ya? Kalau maaf ya, saya pakai istilah asisten rumah tangga masak, pernah di-upload nggak? Asisten rumah tangga masak, datang majikannya masak sekali pun cuman goreng-goreng, di-upload. Aduh capek hari ini masak. Yang masak padahal bukan dia. Ya, cuman goreng-goreng. Ayo upload Mbak, di-upload ya. Yang dari tadi mempersiapkan, ya. Saudara, saya tidak tahu seberapa kita yang selama ini melayani hanya karena ketika Anda senang. Ketika kita mengerti kita ini hamba, senang gak senang kita akan mengerjakan. Ketika kita mengerti kita ini pelayan, kita siap. Makanya saya selalu katakan kepada kita, kapanpun saya disuruh melayani, saya akan pergi. Apapun. Enggak, kalau saya senang ya udah saya mau. Kalau nggak senang, jangan saya. Itu bukan pelayan namanya. Bos itu. Jadi ini faktanya. Jadi pertanyaannya, kita pelayan atau tuan? Yang kedua, fakta yang kedua. Saudara-saudara, ketika kita berbicara tentang banyak orang Kristen itu bukan pelayan, kenyataannya memang banyak orang Kristen itu mengaku sebagai pelayan, tetapi sebenarnya sedang melayani diri sendiri. Apa itu contohnya? Kalau kita melayani supaya orang lain senang kita,
Kalau kita melayani supaya dikagumi. Kalau kita melayani supaya tujuan kita tercapai. Gampang ngujinya. Anda kalau dibilang pelayanan Anda jelek gimana? Oh, jelek kali tadi pelayanan, gimana? Sakit hati? Terus besok SMS? Saya jangan dilipatin lagi lah. Nah, ini orangnya. Ketika Anda melayani, Anda mau cari apa? Ketika Tuhan Yesus memberikan satu perumpamaan tentang hamba yang bepergian kemudian pulang menyediakan makanan, ayat itu ditutup gini. Ya, aku seorang hamba, aku hanya melakukan apa yang seharusnya aku lakukan. Saudara. Jadi hamba itu, kehambaan kita, status kita sebagai pelayan bisa dicek. Fokus kita siapa? Kalau fokusnya diri sendiri, bukan Allah, saya dan saudara sebetulnya sedang manipulasi pelayanan. Dan hari-hari ini ada banyak orang melakukan demikian. Mengatasnamakan pelayanan, tetapi sebenarnya fokusnya diri sendiri. Mengatasnamakan pekerjaan Tuhan, tetapi fokusnya diri sendiri. Ingat baik, ini namanya manipulasi pelayanan. Kalau kita melayani, bukan diri sendiri. Saudara, yang terakhir, ini menyangkut topik yang pertama ya. Saudara, bahkan kadang dalam kenyataannya ada orang gini, saudara. Ketika kita berbicara tentang pelayanan, saya memperlihatkan bagaimana banyak orang Kristen itu bukan pelayan. Pernah nggak saudara mengeluh tentang kehidupan saudara? Tuhan, saya sudah lakukan ini, sudah lakukan itu, kok masih begini ya? Itu sebetulnya bentuk yang sama dengan begini. Tuhan, kalau Tuhan mau lakukan ini kepadaku, saya akan melayani Tuhan. Itu sama itu. Penampakannya yang beda. Tuhan, kalau Tuhan tolong usaha saya ini maju, saya janji deh Tuhan, saya akan melayani Tuhan. Tuhan, kalau bisnis saya ini bertumbuh, saya akan melayani Tuhan. Tuhan, kalau semua banyak kali janjinya. Saudara, banyak orang memanfaatkan Tuhan. Saya pernah satu titik mengalami seperti ini. Tapi untung Tuhan cepat sadarkan. Tuhan bilang gini, ya, ini dalam pikiran saya, dalam hati saya. Sumardi, emang lu siapa sih? Emang butuh kali gua sama lu? Nggak butuhnya, nggak ada lu juga nggak apa-apa. Seolah-olah kan Tuhan ini ngemis banget. Banyak orang bahkan berpikir dia itu membantu Tuhan. Tuhan, tolong saya, kalau saya pasti akan saya bantu Tuhan. Emang siapa kamu? Emang siapa saya? Banyak orang masih memahami kalau kita melayani itu kita sedang membantu Tuhan. Kita sedang berbuat sesuatu, berjasa kepada Dia. Saya mau katakan saudara, itu pemikiran yang salah. Saya dan saudara bukan membantunya. Saya dan saudara semestinya kalau menyadari kita ini pelayan. Mau Tuhan berkati, mau Tuhan berikan ini itu, saya melayani. Sudah tentu masing-masing kita punya proses yang berbeda. Tuhan membimbing kita. Tapi pagi ini saya mengajak kita melihat fakta-fakta ini. Jadi ternyata ada banyak orang Kristen yang bukan pelayan. Nah, hari ini kita belajar satu kebenaran, bagaimana kita berpikir sebagai pelayan. Jadi saudara, saya dan saudara ketika
ketika kita melayani sama dengan ketika kita berbicara tentang penyembahan. Saya pernah sampaikan beberapa kali di mimbar ini bahwa tindakan penyembahan itu didahului dari hati yang menyembah. Mau banyak kali gayamu, kalau hatimu nggak menyembah, bukan penyembah. Mau banyak kali dramanya, kalau hatimu itu nggak menyembah, tidak menyembah. Jadi tindakan penyembahan itu didahului hati yang menyembah. Sama dengan pelayanan. Tindakan aktivitas pelayanan yang benar itu didahului dari pikirannya, hatinya sebagai seorang hamba, sebagai seorang pelayan, sebagai seorang yang ingin melakukan sesuatu kepada Allah yang Maha Besar. Maka saudara, ada banyak statement yang mengatakan begini, Tuhan itu nggak tertarik pada banyaknya aktivitas Anda, nggak tertarik. Tuhan nggak tertarik begitu macam-macam aktivitas, kayaknya aktivitas pelayanan Anda, nggak tertarik. Yang Tuhan ingin lebih lihat adalah motivasimu melakukan itu. Itu berarti menyangkut apa? Pikiran, menyangkut hati, pelayanan, saudaraku. Jadi maka ketika kita berbicara tentang pelayanan itu berarti diawali dari hati, diawali dari pikiran. Nah saudara, ketika kita berbicara tentang hati dan pikiran, berarti rendah hati itu bukan berbicara gaya. Betul kan? Jalan gini belum tentu rendah hati kan? Ya, jalan gini apalagi gini aja belum tentu rendah hati. Jadi rendah hati itu di sini, di pikiran kita. Nah saudara, apa sih yang menjadi ciri khas yang Yesus ajarkan kepada kita? Ternyata orang rendah hati itu orang bukan menganggap dirinya kurang, bukan. Tapi orang rendah hati itu, pelayan itu kurang memikirkan diri sendiri. Kalau ada yang paling gampang, kalau ibu-ibu yang sedang melayani keluarga ini, siapa yang makan duluan ibu-ibu? Kalau umpama ibu-ibu melayani keluarga, nyiapkan makanan, siapa yang makan duluan? Ibu-ibu, waktu nyicip ya, udah kenyang Pak nyicip? Bukan, maksudnya bukan itu. Kan orang lain dulu kan? Kalau kita melayani, kita dulu yang makan kenyang baru orang lain, itu bukan melayani. Ya, namanya melayani itu kita kurang memperhatikan diri sendiri. Ya orang lain, ayo silakan, ayo makan. Wah, kalau ibu-ibu kan sangat senang ya kalau makannya dimasak makan habis. Senang sekali. Tapi mama nggak kebagian. Waduh, senang kali juga. Namanya melayani kan, memikirkan orang lain yang saya maksudkan. Saudara-saudara, itu pelayan. Jadi saudara, ketika kita berbicara tentang pelayan itu, kita kurang memikirkan diri sendiri. Bukan memikirkan diri kurang. Saudara, ada perbedaan besar antara Anda berpikir kurang. Kalau Anda berpikir kurang, biasanya orang seperti ini nggak bisa melayani. Karena dia kurang dihargai, kurang dipuji, kurang diperhatikan. Gimana bisa melayani? Karena dia melihat dirinya kurang. Tapi kalau orang yang tidak memperhatikan atau kurang memperhatikan diri sendiri, dia nggak peduli kok orang lain nggak hargai, emang kenapa? Kan nggak apa-apa. Orang lain nggak puji, emang kenapa? Kan nggak apa-apa juga. Orang lain nggak, aduh saya udah melayani capek-capek kok nggak ada yang kasih like ya, emang kenapa? Ini pelayanan saudaraku, ini kerendahan hati.
Saudara, ketika kita berbicara konteks surat Filipi, kenapa muncul persaingan satu dengan yang lain? Karena banyak orang yang memikirkan diri sendiri. Maka Paulus lihat itu Tuhan Yesus. Maka Eudia, Sintike, sehatilah. Saudara, ketika kita mengerti pemahaman ini, konsep ini, maka kita bisa melihat bagaimana Yesus sendiri mengajarkan kepada kita apa artinya kalau berpikir, memiliki perasaan seperti Kristus. Saudara, seringkali orang ingin seperti Yesus itu dalam hal kuasa. Bisa menyembuhkan orang sakit, usir setan, itu aja yang senang. Tapi kalau mikul salib, rendah hati, gak tertarik kayaknya. Padahal yang Yesus kasih teladan kita itu. Milikilah pikiran perasaan Kristus, berarti apa? Cara berpikir dan perasaan Kristus itu sama sekali berbeda dengan kita. Dalam hal apa? Tuhan Yesus memiliki satu semangat kerendahan hati dan seorang hamba. Sementara kita umumnya, kita itu maksud saya manusia umumnya, kalau bisa sombong kenapa harus rendah hati? Rendah hati mati, sombong mati, mendingan mati sombong, mendingan sombong mati. Kan banyak orang gitu ya. Ngapain kita rendah hati, sombong aja. Sombong mati, ya rendah hati juga mati. Pilih mana? Tuhan Yesus ajarkan enggak rendah hati. Saudara, orang rendah hati itu mengabaikan kebisaannya, miliknya, statusnya. Jadi orang rendah hati, hamba itu mengabaikan miliknya, statusnya, kebisaannya. Orang sombong beda. Orang sombong ditunjuk ngalah kebisaannya. Aku bisa ini, aku bisa ini, aku bisa ini, aku bisa ini, semua. Ya, piagamnya pun lengkap berteret, piagamnya. Titelnya pun lengkap baris banyak. Hamba tidak membutuhkan itu. Pelayan tidak membutuhkan itu. Dan Yesus berikan contoh untuk itu. Dia Allah, saudara. Dia menjadi sama seperti kita. Dia Allah, saudara. Belum lama ini kan karena Pak Presiden kita kan ke daerah-daerah ya. Saya nggak tahu tiba-tiba muncul di ada tulisan sniper yang menjaga gitu ya. Jadi kan kita selama ini kan terlalu berpikirnya beliau jalan-jalan aja kan. Wah, taunya di jarak radius berapa itu sniper. Nah, Yesus nggak kayak gitu. Dia betul-betul menjadi sama seperti kita. Dia berarti menjadi betul-betul mengabaikan, melupakan tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah itu sebagaimana yang dipertahankan. Jadi saudara, semangat kerendahan hati dan jiwa seorang hamba ini yang Tuhan Yesus contohkan kepada kita. Ketika kita ingin melayani sebagai hamba, saudara, apa yang saya dan saudara harus lakukan? Saya dan saudara bisa menjadi seorang pelayan ketika kita benar-benar menaruh identitas kita dalam Kristus. Saudara, saya kadang-kadang sebagai hamba Tuhan, saya sering evaluasi diri saya sendiri. Saya namanya hamba. Saya suka bilang ini, Tuhan, jangan sampai saya namanya hamba tapi kehilangan kehambaannya. Kan gak berguna saya. Namanya hamba. Tapi hilang kehambaannya. Namanya saya pelayan. Tapi saya hilang servanthood saya, kehambaan saya. Kan gak berguna. Itu sama dengan garam hilang keasinannya. Itu makanya saudaraku, ketika saya merenungkan firman ini sepanjang minggu ini, saya berpikir, Tuhan ampuni saya.
Jangan sampai saya yang menyandang gelar hamba Tuhan, tapi saya tidak pernah memiliki kehambaan itu. Saya nggak berguna. Dan kehambaan itu nggak bisa saya dan saudara miliki kalau kita tidak meletakkan identitas kita pada Kristus. Saya sedang tidak berbicara tentang status di dunia ini. Status maksud saya, ada hamba Tuhan, majelis. Saya sedang tidak berbicara itu. Saya sedang berbicara saya dan saudara sebagai orang percaya yang sudah ditebus oleh Kristus, diangkat menjadi anaknya dan dilibatkan dalam pekerjaan Tuhan. Saya dan saudara hamba. Kapan kehambaan Anda diuji? Kapan pikiran pelayan Anda diuji? Ketika orang lain memperlakukan Anda benar-benar sebagai pelayan. Dengar baik. Kapan status hamba saya diuji? Kapan pemikiran saya sebagai hamba diuji, sebagai pelayan diuji? Ketika orang lain memperlakukan saya sebagai hamba. Saudara, saya takut kalau dihormati orang sebetulnya, saudara. Termasuk saya takut menerima pemberian banyak orang, saya takut. Bahkan saya sering bergumul, saya sebetulnya tidak nyaman bekerja yang harus menerima gaji dari gereja, saya nggak nyaman. Karena saya takut kehambaan saya hilang. Saya takut kehambaan saya, pelayan saya hilang. Nah kalau saya dihormati, di mana pelayannya? Nah kalau saya apa-apa kasih reward, mana hadiah saya sebagai pelayan? Justru ketika saya merenungkan firman Tuhan ini sebagai otokoreksi diri saya sendiri. Dan saya membagikannya kepada Anda. Ketika engkau benar-benar diperlakukan sebagai pelayan, di situ engkau diuji. Kalau kemudian ngambek, mutung, ya memang bukan pelayan. Dan hari ini kita rindu, kita melayani. Saudara, jurnal bersama Yesus sebetulnya kita rindukan. Karena dengan berjalan bersama-sama Yesus itu, kita makin dekat dengan Yesus. Bapak Ibu sebagai suami istri, apa yang dulu enggak menjadi kesukaanmu menjadi kesukaanmu? Baik bapak maupun ibu. Ada ya bapak-bapak yang dulu enggak suka sesuatu, kemudian karena dekat dengan istrinya yang gitu sukanya, ya udah jadi suka kan? Sebaliknya sama ya. Ini terlepas baik dan buruk. Artinya dekat kita dengan siapa itu sangat mempengaruhi. Nah sama ketika saya dan saudara berjalan bersama Yesus setiap hari, maka semestinya hati hamba, pikiran sebagai pelayan, kehambaan, servanthood itu yang Yesus sudah contohkan, yang Yesus miliki itu nular sama kita. Kalau orang ngomong berjalan sama Yesus terus tapi makin sombong, kayaknya Yesusnya salah. Mungkin Yesus pemain bola, ya kan? Ngakunya jalan bersama Yesus tapi beda. Jangan-jangan Yesusnya salah, harus dicek dulu. Kalau kita berjalan dengan Yesus yang benar, pasti makin bagus kita, ya kan? Makanya kalau kami mengaku diri sebagai hamba Tuhan, tapi kok makin jauh dari kehendak Tuhan, kayaknya Tuhannya yang salah itu. Maksudnya Tuhan yang mana yang diikuti itu? Betul kan? Makin dekat dengan Yesus, makin berpikir sebagai pelayan. Saudara, mari kita tundukkan kepala kita. Tuhan tidak melihat berapa banyak karunia yang kau miliki. Tuhan tidak melihat berapa banyak aktivitas yang kau lakukan. Yang Tuhan cari di antara kita
hati hamba. Hati seorang pelayan. Engkau mungkin orang yang memiliki satu karunia, itu pun yang kecil. Tapi itu sangat penting ketika engkau memiliki hati hamba di dalamnya. Tapi sebaliknya engkau mungkin merasa multi talenta, banyak bisa ini bisa itu. Tapi itu tidak berguna apa-apa ketika di dalam hatimu, hati hamba itu tidak ditemukan oleh Tuhan. Saudara, mari kita datang kepada Dia. Tuhan, ampuni saya. Karena selama ini saya ternyata belum menjadi pelayan. Saya masih milih-milih melayani. Saya masih sering luka hati, tersinggung, marah ketika hal itu tidak sesuai dengan kehendak saya. Saya bahkan juga sering menolak ketika saya disuruh melayani, padahal itu tidak ada penggantinya di gereja. Ampuni saya Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran ini. Tuhan tidak memandang muka, Tuhan tidak melihat harta, tetapi Tuhan melihat hati hamba. Biarkan hati hamba itu juga ada pada diri saya ya Tuhan. Dan biarkan hati hamba itu juga ada pada diri teman-teman saya, majelis, para pelayan gereja, bahkan seluruh jemaat ini. Karena Tuhan mencari orang yang memiliki hati hamba. Dan kami ingin mempersembahkan dengan sukacita setiap karunia yang Tuhan telah berikan kepada kami. Kami tidak ingin sombong oleh karena banyaknya karunia. Kami tidak ingin menolak apapun ketika Tuhan menghendakinya. Kami ingin memberikannya, karena memang untuk itu Tuhan karuniakan itu kepada kami. Pimpin kami semua ya Tuhan, supaya ketika Tuhan mencari hati hamba itu, Tuhan boleh menemukan di sini, dalam diri kami pribadi, di GMI Jakarta Pusat ini. Terpuji nama-Mu Bapa, Engkau Allah yang telah melibatkan kami menjadi pelayan-Mu. Dan Engkau Allah yang telah memberikan contoh otentik kepada kami. Engkau menjadi sama seperti kami, padahal Engkau Allah. Biarkan kami berpegang pada prinsip kehambaan ini. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Semua orang sebagai hamba Tuhan, sebagai pelayan Tuhan, berkata bersama-sama, amin. Tuhan memberkati.